Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita edisi Kamis 24 Agustus 2023 dengan Sari Berita. Meminimalisir terjadinya sengketa dan juga konflik tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten ND menggelar sosialisasi pencegahan. Polres ND lakukan penanaman 1.175 anakan pohon di Bukit Roja, Kelurahan Tanjung, Kecamatan ND Selatan. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Untuk menekan terjadinya sengketa tanah di wilayah Kabupaten ND, Kantor Pertanahan Kabupaten ND menggelar kegiatan sosialisasi pencegahan sengketa konflik dan juga perkara pertanahan. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Rosa Dalima. Ikuti kegiatan sosialisasi pencegahan sengketa konflik dan perkara pertanahan di wilayah Kabupaten ND. Hal ini didasari dengan tingginya kebutuhan akan tanah saat ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semakin baik. Demikian disampaikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten ND Kuntoro Hadi Saputra dalam sambutannya ketika membuka kegiatan sosialisasi pencegahan sengketa konflik dan perkara pertanahan Rabu pagi di ND. Dikatakan Kuntoro, jumlah penduduk yang terus bertambah dan tidak didukung dengan ketersediaan lahan menjadi salah satu pemicu terjadinya sengketa atau konflik soal tanah. Sosialisasi ini, lanjut Kuntoro, merupakan upaya preventif yang dilakukan pihaknya agar bisa mengurangi terjadinya sengketa tanah. Selain itu juga untuk membangun sistem pencegahan sengketa konflik dan perkara pertanahan, serta menciptakan kondisi damai di masyarakat dengan mengembangkan penyelesaian perselisihan secara damai. Ini merupakan sebuah upaya preventif, sebuah upaya pencegahan supaya jangan sampai ketiga hal tadi, sengketa, konflik, dan perkara, supaya tidak terjadi di wilayah kita untuk membangun sistem pencegahan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan. Kepada seluruh peserta yang hadir, Kuntoro mengajak untuk membangun diskusi mengenai berbagai persoalan tanah yang terjadi di Kabupaten ND selama ini. Dia berharap hasil kegiatan ini juga ke depannya dapat meredam potensi konflik sengketa pertanahan. Sosialisasi menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri ND, Polres ND, dan Pengadilan Negeri ND. Sementara untuk peserta terdiri dari para camat dan lurah dalam kota ND serta para PPAT. RRI ND, Rosa Dalima melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lembata, 27 perwakilan polisi di Lembata jadi orang tua asuh. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lady Badin. Kapolres Lembata AKBP Josephine Vivik Cangkung mengungkapkan program orang tua asuh ini merupakan program nasional Polri sebagai bentuk dukungan untuk percepatan penurunan stunting di Indonesia. Dan untuk Kabupaten Lembata, program orang tua asuh ini melibatkan 27 perwira yang ada di Polres Lembata. Tanggung jawab dari 27 perwira ini harus selalu komunikasi dan berkunjung dengan menyisikan sedikit rezeki ya untuk membeli bahan-bahan pokok khusus untuk bayi, dan selama berlangsungnya komunikasi dan kunjungan itu harus memberikan himbauan-himbauan untuk mengingatkan ibu anak tetap terus menjaga kesehatan diri dan juga asupan makanan anak. Vivik Cangkung juga mengungkapkan sejauh ini pihaknya memiliki kepedulian terhadap program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lembata dengan berbagai program seperti Ghost to School, Polisi RW, dan beberapa program lainnya yang merupakan bentuk nyata dari komitmen membantu pemerintah menurunkan angka stunting di Kabupaten Lembata. Semua program yang
berjalan ini seperti Jumat Curhat, polisi RW. Kemudian ini baru lagi yang kami dapat perintah langsung dari pimpinan program Cinta Kasih. Kemudian ada juga reserse masuk sekolah. Ini program baru kita, reserse masuk sekolah dan safari school. Nah, program-program ini semuanya himbauan Kamtibmas, himbauan juga masalah-masalah yang diberikan oleh pimpinan termasuk stunting. Pihaknya juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Lembata untuk bersama berupaya menurunkan angka stunting di kabupaten tersebut sehingga tumbuh kembang anak di kabupaten ini lebih baik dan selanjutnya menjadi generasi yang cerdas dan kuat. RRI ND Lady Badin melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pendengar, dalam mendukung program Polri, yaitu Polri Lestarikan Negeri Penghijauan Sejak Dini, Polres ND melakukan penanaman anakan pohon serentak berbagai jenis di Bukit Roja, Kelurahan Tanjung, Kecamatan ND Selatan. Rabu 23 Agustus 2023 pada pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Informasi selengkapnya, rekan kami Suima melaporkan. Kapolres ND AKBP IGD Ngurah Joni Mahardika SIK SHMH kepada RRI mengatakan kegiatan penghijauan sebagai salah satu bentuk perhatian terhadap lingkungan. Untuk itu pihaknya bekerja sama dengan masyarakat melakukan penanaman kurang lebih 1.175 anakan pohon berbagai jenis yang tersebar di Kecamatan Sekabupaten ND, termasuk Polsek Jajaran melakukan hal yang sama. Kegiatan ini juga dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian selain itu juga kita ingin meninggalkan kenangan yang baik bahwa penanaman ataupun penghijauan ini bisa memberikan dampak yang baik terhadap lingkungan, kemudian terhadap generasi kita mendatang. Ia melanjutkan, pihaknya berharap dengan kegiatan ini bisa diikuti oleh masyarakat yang lain sehingga mendapatkan hal yang positif. Sementara Camat ND Selatan, Haji Gadir Dean SP mengungkapkan kegiatan ini sangat luar biasa karena hari ini merupakan kegiatan yang menjadi pewaris buat anak cucu untuk kedepannya. Kegiatan ini kami pemerintah Kecamatan Selatan sangat merasa gembira sekali. Kegiatan ini menjadi mendatangkan sumber mata air untuk masyarakat kami yang di pesisir ini yang selama ini debit airnya sangat kurang. Dengan melakukan kegiatan ini, insya Allah saya yakin dan percaya bahwa akan menambah debit mata air kami di wilayah Kecamatan Selatan, khususnya di Kelurahan Tanjung. Ditambahkan, pihaknya akan mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya di wilayahnya agar tetap menjaga apa yang dilaksanakan oleh Polri pada hari ini. Di tempat yang sama, Sekretaris Anak Cinta Lingkungan Acil ND Cahyadi menuturkan, Acil sangat apresiasi terhadap Polri dan pemerintah Kecamatan ND Selatan, yang mana pihaknya dari komunitas pecinta lingkungan, khususnya Acil dan teman-teman dari mahasiswa Uniflor Fakultas Pertanian juga dilibatkan dalam kegiatan penghijauan ini. Kita berharap bahwa semakin banyak yang terinspirasi dengan kegiatan yang dilakukan hari ini, semakin banyak pohon yang ditanam, semakin hijau negeri kita Indonesia, dan semakin kita bebas untuk menikmati udara yang segar dan bersih, dan bisa kita wariskan untuk generasi kita berikutnya. Harapan pihaknya, semoga kegiatan yang dilakukan hari ini bisa menjadi role model atau contoh dan menjadi tren khususnya di kalangan anak muda nantinya. Wakil Bupati ND Erikos Emmanuel Reddy mengatakan dengan penyerahan SK pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K diharapkan bisa mendongkrak mutu dan juga kualitas pendidikan di Kabupaten ND. Laporan Rovinus Wula. Sebanyak 760 orang tenaga fungsional guru di Kabupaten ND telah menerima surat keputusan SK pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Dengan diserahkannya SK P3K, tenaga fungsional guru diharapkan bisa mendongkrak mutu dan kualitas pendidikan di Kabupaten ND. Wakil Bupati ND mengatakan dengan menambahnya sumber daya manusia yang baru khususnya tenaga pendidik diharapkan bisa mendongkrak kualitas mutu pendidikan di Kabupaten ND sebagai bagian dari pendidikan dasar mulai dari PAUD, TK, SD, dan SMP. Wakil Bupati ND Erikos menjelaskan dengan penambahan 760 sumber daya manusia khusus tenaga pendidik yang mengabdi di sekolah-sekolah di seluruh wilayah Kabupaten ND diharapkan kualitas pendidikan ke depan semakin baik. Wakil Bupati Erik mengatakan dengan diserahkan SK P3K kepada tenaga fungsional guru sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten ND kepada para guru yang sudah sekian lama berjasa mengabdikan diri sebagai tenaga pendidik di Kabupaten ND. Ya, diharapkan bisa mendongkrak mutu dan kualitas pendidikan kita di Kabupaten ND sebagai bagian
pendidikan dasar SD, SMP, PAUD, TK hari ini. Guru ada tambahan 700 lebih sumber daya manusia yang mengabdi di sekolah-sekolah kita yang tersebar di seluruh Kabupaten Ende. Jadi ini juga bagian dari apresiasi pemerintah kepada mereka yang sudah sekian lama berjasa mengabdi sebagai tenaga pendidik di Kabupaten Ende. Wakil Bupati Erik mengatakan pengangkatan guru P3K merupakan upaya pemerintah membantu sekolah baik TK, SD maupun SMP di wilayah Kabupaten Ende yang masih mengalami kekurangan guru, dan kehadiran para guru P3K dapat memberikan warna baru melalui kreativitas dan inovasi-inovasi agar para siswa dapat terus bersemangat untuk belajar. Lanjut Wabub Erik, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tenaga pendidik, ke depan pemerintah Kabupaten Ende tentu berupaya mendorong untuk tingkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengadakan workshop, pendidikan, diklat, dan pelatihan bagi tenaga pendidik. RRI Ende Rovinus Vula melaporkan. Berita terakhir. Kualitas layanan dan juga sumber daya manusia yang handal jadi faktor penting dalam mengembangkan pariwisata sebagai industri jasa di Kabupaten Nagekeo. Selengkapnya Ferry Soe melaporkan. Jadi kita butuh sumber daya manusia yang kompeten untuk di IT ini supaya bisa mendorong itu. Kabupaten Nagekeo termasuk satu dari 222 kawasan pengembangan pariwisata nasional KPPN Kelimutu yang sangat berpotensial sebagai daerah tujuan wisata. Nagekeo memiliki aneka daya tarik wisata, baik alam budaya maupun buatan yang tidak kalah menariknya dengan tempat-tempat wisata di daerah lain. Kepala Dinas Pariwisata Nagekeo Sylvester Tedasada kepada RRI Selasa pagi mengatakan beberapa unsur pendukung industri pariwisata seperti penyediaan akomodasi, transportasi, makanan dan minuman, jasa pramuwisata dan lain sebagainya sudah bertumbuh dan berkembang pesat di Nagekeo. Namun sumber daya manusia atau SDM pariwisata baik dari masyarakat lokal, pelaku usaha pariwisata maupun para pekerja pariwisata lainnya masih belum memenuhi standar minimal antara lain penguasaan bahasa asing, penguasaan dan pemanfaatan teknologi serta manajemen kualitas pelayanan. Menurut Sylvester, pariwisata sebagai industri jasa sangat menekankan kualitas layanan. Hal tersebut merupakan faktor pendukung guna meningkatkan arus kunjungan. Pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo didukung oleh lembaga DPRD sebagai representasi rakyat Nagekeo sudah memberikan perhatian tinggi terhadap peningkatan sumber daya manusia. Kabupaten Nagekeo sudah menggelar 8 jenis pelatihan untuk 840 orang sejak 2019 sampai dengan 2022 dengan tema berbeda. Tema wajibnya itu adalah tata kelola destinasi dan tata kelola homestay. 6 tema lainnya yaitu menyangkut keterampilan pemandu wisata alam, pemandu wisata budaya, tata kelola kebersihan, tata kelola toilet, tata kelola sajian kuliner, dan terakhir kemarin di tahun 2022 kita menggelar pelatihan pemandu ekowisata. Kami 2023 ini ke depan tidak ada kegiatan pelatihan, tapi kami fokus pada monitoring terhadap 840 orang yang sudah diberi pelatihan. Yang pasti bahwa mereka sudah ada di mana dan sedang buat apa dan apa profesi mereka saat ini. Sementara Kabid Pemberdayaan dan Keorganisasian Himpunan Pramuwisata Indonesia HPI Nagekeo, Edelberto Emantanga mengatakan, dalam pengembangan pariwisata khususnya pengembangan SDM di Nagekeo, sangat dibutuhkan kerja kolaborasi antara pemerintah, para pelaku wisata serta pihak swasta. Selain pelatihan-pelatihan, hal lain yang masih menjadi tantangan dan perlu terus ditingkatkan menurut Eman, yakni penguasaan IT dengan berbagai platform digital, penguasaan bahasa asing, dan infrastruktur. Tetapi ada satu tantangan terbesar kita itu tantangan IT. Jadi kita butuh sumber daya manusia yang kompeten untuk di IT ini supaya bisa mendorong itu. Karena saya lihat daerah-daerah lain yang sudah maju pariwisatanya itu mereka mampu menembus beberapa platform digital market mutu sehingga potensi-potensi itu bisa bersaing. Untuk menjawab tantangan SDM pariwisata yang belum memenuhi standar, Pemkab Nagekeo melalui Dinas Pariwisata telah menyelenggarakan berbagai pelatihan seperti tata kelola destinasi, pemandu wisata alam, dan pemandu wisata, serta pelatihan lainnya, dan berharap dengan adanya pelatihan-pelatihan tersebut, para pemandu lokal mendapatkan referensi dan pengetahuan baru sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. RRI Ende Ferry Soe melaporkan.
Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND. Hari lahirnya bangsa Indonesia.